Dia itu manusia yang biasa, bukan luar biasa. Yang punya hak untuk menentukan itu adalah BPOM. Jadi kalau Doktip selalu mengatasnamakan masyarakat, buktikan mekanisme melalui BPOM. BPOM yang punya hak. Individu tidak bisa kecuali ditunjuk oleh BPOM. Ini suatu bahan bagi kami untuk kami analisa kembali. Ini apa sikap yang demikian? Kami akan ambil tindakan hukum nantinya. Agendanya pembuktian ya Bang ya, pembuktian terakhir ya. Tadi Ya. seperti apa Bang? Baik, terima kasih ya rekan-rekan media. Dapat kami sampaikan bahwa agenda hari ini adalah penambahan alat bukti dari kami tergugat 1 dan tergugat 2. Sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa alasan kami untuk menunda sampai hari ini tentang penambahan alat bukti adalah karena kami ingin ya menyampaikan alat bukti itu yang bersifat otentik. Salah satunya yang sering ya disampaikan oleh penggugat dalam hal ini kemudian terdakwa dalam proses pidana bahwa klien kami itu sudah dilaporkan mengedarkan sidan farmasi, skincare terus di yang berbahaya dan dalam proses hukum. Nah, tadi kami sudah sampaikan ya salah satu alat buktinya tentang itu penghentian laporan yang dibuat oleh yang disampaikan oleh penggugat itu sendiri. Artinya kami mau sampaikan bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat tidak benar ya, itu hanya bohongan-bohongan aja. Tetapi dengan kami menyampaikan alat bukti yang otentik berdasarkan surat penghentian dari Polda Metro Jaya, ini akan kami dalilkan sebagai bantahan berikutnya. Itu yang pertama yang kami sampaikan. Nah, yang kedua soal putusan yang sebenarnya itu kalau menurut kita adalah sudah diuji baik dari penasihat hukum atau kuasa hukum dari penggugat maupun terdakwa, kemudian majelis hakim di proses pidana, lalu jaksa penuntut umum. Itu merupakan menurut kami autentik ya. Tetapi kalau diperbandingkan dengan alat bukti dari penggugat yang berbentuk hanya sebatas laporan, saya pikir kan bukti yang kami sampaikan ini lebih akurat dan otentik. Itulah kenapa kami meminta penambahan waktu sampai hari ini. Seperti itu. Bang, ini mungkin bisa dipertegas penghentian laporannya soal apa Bang di Polda itu Bang? Ya, jadi selama ini kan ada yang disampaikan oleh penggugat dalam hal ini proses perdata ya, dan kemudian sebelumnya dalam proses pidana bahwa klien kami itu kan katanya mengedarkan produk yang tidak punya izin edar ya, yang berbahaya gitu. Dan memang sudah dilaporkan tadi itu. Tetapi ya selama ini kan kita tidak sampaikan dengan data yang akurat. Tapi karena dengan kebutuhan alat bukti, maka kita meminta ya kepada penyidik Polda Metro Jaya tentang hal ini untuk mengeluarkan surat ya, bukan SP3 tapi SP2 lidik. Harus dibedakan ya. Kalau SP3 itu kan sudah naik sidik. Ini masih lidik sudah dihentikan. Artinya yang disampaikan oleh penggugat dalam hal ini dapat kami bantah. Seperti itu. Bang, untuk dari MP3 ada Pesan dari klien kami tetap sama ya. Mohon agar masyarakat itu tidak terlampau gampang percaya ya kepada influencer ya yang kemudian menyampaikan sesuatu, review sesuatu di media sosial tanpa fakta hukum. Misalkan ada review tentang sebuah produk padahal dia tidak mempunyai kapasitas, dia melanggar peraturan Badan POM Perpres 80/2017 ya. Kalau memang klien kami mempunyai kesalahan silahkan laporkan, karena ada BPOM seperti itu. Kita tambahan Ya, jadi begini, untuk masalah adanya seperti kita lihat bersama ada di TikTok maupun di YouTube, adanya Doktip yang menyampaikan bahwa katanya klien kami produknya melanggar hukum. Ini perlu kita pertanyakan kapasitas dia. Dia itu manusia yang biasa, bukan luar biasa. Yang punya hak untuk menentukan itu adalah BPOM. Jadi kalau Doktip selalu mengatasnamakan masyarakat, buktikan mekanisme melalui BPOM. BPOM yang punya hak.
individu tidak bisa kecuali ditunjuk oleh BPOM. Ini suatu bahan bagi kami untuk kami analisa kembali. Ini apa sikap yang demikian? Kami akan ambil tindakan hukum nantinya. Ya, bisa tambahkan untuk sidang hari ini ya, di sidangan hari ini. Ini adalah memberikan bukti dokumen atau surat. Ya. Penggugat sudah selesai memberikan bukti. Hari ini juga tergugat selesai memberikan bukti. Ya, semua bukti sudah masuk. Tapi ada hal yang lucu yang perlu kami sampaikan. Ini lucu-lucuan. Ya. Penggugat ini menyampaikan banyak fotokopi perjanjian ya antara Nikita dengan pihak-pihak lain ya. Itu nilainya hanya puluhan juta dibikin tertulis. Sementara katanya ada perjanjian dengan Dr. Reja yang nilainya katanya 4 miliar tapi tidak tertulis. Ya, lucunya 20 juta tertulis, 4 miliar tidak tertulis ya. Yang lucunya lagi ya, 20 juta juga perjanjian tertulis disebut pihak-pihaknya ya. Namanya, KTP-nya, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya disebut semua di perjanjian 20 juta. Ya, hak dan kewajibannya juga disebut di perjanjian 20 juta. Apa haknya Nikita, apa kewajibannya, apa haknya pihak lain, apa kewajibannya. Tapi sementara dengan Dr. Reja yang katanya punya kerjasama 4 miliar, pihaknya tidak jelas siapa dengan siapa. Apakah Mail dengan Dr. Reja, apakah Nikita dengan Dr. Mufid, tidak jelas siapa. Ya. Kemudian hak dan kewajibannya juga tidak jelas. Apa yang harus dilakukan Nikita, apa yang harus dilakukan Dr. Reja, tidak pernah jelas apa yang harus dilakukan. Kapan pembayaran harus dilakukan. Tapi pada saat sidang hari ini kami buktikan dengan putusan pengadilan ya, bahwa Dr. Reja memberikan 4 miliar diperas itu dengan catatan kalau 4 miliar tidak dikasih, maka Nikita akan terus menjelek-jelekkan Dr. Reja. Itu faktanya ya, 4 miliar dikasih agar Nikita tidak membuli ya, agar tidak membuli. Itu intinya, itulah bukti yang kami masukkan pada hari ini ya, supaya media tahu ya, masalah tidak ada kesepakatan dan perjanjian yang ada adalah pemerasan ya, jelas ya semua ya. Itu bukti hari ini. Buatkan peraturan oleh BPOM tahun 2025 bahwa yang mereview itu tidak bisa individu, tapi harus BPOM. Untuk itu kami harapkan kepada kepala BPOM, tolong sikapi dengan tegas oknum-oknum, khususnya ini Doktip yang mereview merek yang merupakan saingan dia. Jadi kami tanda tanya, ini ada apa sebenarnya? Mau menghancurkan bisnis atau apa? Buktikan dong melalui mekanisme yang ada, bukan coa-coa di depan media. Ini kita sesalkan. Sebagai yang menyatakan dia dokter, tolong mekanisme hukum laporkan ke BPOM. Jadi benar nggak ini review dia? Jadi intinya ya, dokter ini ya mencari makan dengan membuli Dr. Reja. Cari makanlah yang benar ya. Banyak cara untuk cari makan yang benar. Jangan cari makan dengan membuli Dr. Reja, menfitnah, menjelek-jelekkan Dr. Reja ya. Bertobatlah. Ya, kalaupun ada sesuatu yang salah, proses secara hukum. Jangan melalui media jelek-jelekan. Tiap hari Dr. Reja salah melulu. Ya, janganlah jadi penjahat. Ya, jadilah orang baik. Bertobatlah. Apalagi ini dekat ini bulan apa ini? Lebaran kan, maafan ya. Janganlah berbuat dosa melulu kerjaannya. Ya. Tapi ada langkah hukum nggak Bang, dari pihak Reja Kan- Gladysnya? Kalau kita siapkan semua, apa yang kita punya perizinan semua, dokumentasi, apa izin BPOM, izin edar, apa semua, apakah salah merusak tubuh orang apa tidak, kami sudah jaga semua itu. Jadi jangan digosipkan lah, jangan dibully, itu lengkap semua datanya. Bisa kami tunjukkan semua, ini bukan omong kosong. Yang tukang bully itu, dokter itu tukang bully itu yang omong kosong. Iya, Bang, Dr. Reza ini kan selalu disindirkan. Dr. Reza kan Selalu disindir. iya. Ada rencana untuk melaporkan, Bang? Menjatuhkan Dr. Reja supaya kosmetiknya nggak laku, supaya kosmetiknya dokter yang laku. Itu tujuannya. Maka saya bilang cari makan lah yang betul. Jangan cari makan dengan menjatuhkan orang. Cari makan itu teori apa? Loncat katak itu di bawah, di ke atas itu teori katak itu. Tapi ada rencana buat melaporkan atau tidak? Nah, jadi gini. Sorry ya. Sebenarnya kalau kita bicara konstruksi hukum, seseorang itu dilarang
membuka rahasia dagang milik orang lain. Ya. Dalam Undang-Undang 30 tahun 2000 diatur itu. Satu. Yang kedua, yang mempunyai kewenangan dalam melakukan hal ini adalah berdasarkan Perpres 80/2017, itu Badan POM. Lalu karena adanya ya perbuatan-perbuatan huru-hara 2 tahun belakangan ini, sehingga kemudian Badan POM mengeluarkan peraturan Badan POM yang tahun 2005, saya lupa nomor berapa, yang artinya ya tidak mengizinkan orang lain yang tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan review-review. Nah, kemudian saya perlu sampaikan bahwa soal laboratorium yang digunakan untuk menguji ya produk-produk milik orang lain itu yang mempunyai legal standing adalah Badan POM, ya, lab Badan POM. Ya, kalau lab-lab yang lain itu kan harus mendapatkan sertifikasi dari BSN. Ya, jadi kalau kemudian kalau kita itu mereview dengan tidak mempunyai legal standing, kemudian dengan niat yang menurut kami, dugaan kami niat jahat, ya kalau ditanya kepada kami apakah akan ada langkah hukum, pertama kami berharap agar Badan POM tegas terhadap peraturan Badan POM-nya sendiri tentang tidak mengizinkan review oleh pihak lain. Yang kedua, kalau Badan POM tidak tegas dalam hal ini, ya kami akan juga lakukan upaya-upaya hukum. Karena apa? Kami kan mempunyai hak, ya, klien kami mempunyai hak untuk tidak dibuka rahasia dagangnya yang oleh pihak lain yang tidak mempunyai legal standing. Seperti itu. Ya, jadi saya tambahkan ya, itu alat labnya BPOM itu canggih, ya bukan abal-abal, ya. Doktiv itu labnya itu abal-abal, ecek-ecek. Cuman karena mulutnya lebih canggih daripada alatnya, semua terprovokasi. Ya, tapi kalau kecanggihan alat BPOM itu jauh 1000 kali di atas labnya Doktiv. Jadi nggak usah ngomong dia macam-macam ya. Lab itu abal-abal dia itu. Ya, kalau mau percaya labnya BPOM. Ya, kalau media mau tahu yang betul, tanya ke labnya BPOM. Apa yang betul? Ya, itu yang kita percaya. Kalau labnya Doktiv kita percaya itu. Ya, omong kosong itu ya. Supaya paham semua ya, jangan selama ini kita diam, kami diam gitu, tapi kami itu melunjak, ya melunjak gitu, hati-hati aja lah, jangan coba-coba melunjak sama kami diam memang, tapi sekarang kami nggak mau diam. Kalau masih diteruskan, kami akan ambil proses hukum.